Di dunia modern ini, kriminalitas sudah masuk ke dalam bagian dari kehidupan sosial yang sulit dihindari. Bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman seperti kampus dan rumah. Di rumah sendiri, seseorang biasanya merasa paling aman. Namun, bagi korban pertama ini, rumah menjadi tempat terjadinya kejadian yang tak terduga. Pernah. Ya, jadi ini kejadiannya itu udah lumayan lama ya. Sekitar saya masih di kelas 2 SD, umur 7 tahun lah. Nah, itu ceritanya kan saya rumah dan sekolah saya itu jaraknya lumayan jauh ya. Dan karena waktu itu masih kelas 2 SD, jadi jam sekolahnya tuh cuman bentar kan, cuman kayak 3 jam gitu. Nah, jadi mama saya itu nungguin saya di sekolah gitu kan sampai bel pulang. Nah, jadi di kronologinya tuh pas kita pulang nih kan jaraknya lumayan jauh nih dari sekolah ke rumahnya. Nah, pas pulang dari sekolah tuh kayak udah lumayan sore. Nah, ya udah pas kita nyampe rumah tuh tiba-tiba jendela udah kebuka aja gitu, terus kayak barang-barang udah pada berantakan semua satu rumah. Terus mungkin barang-barang yang kehilangan tuh lumayan banyak ya, kayak emas, uang, terus kayak barang-barang lain kayak baju, isi kulkas, ya pokoknya macam-macam deh hilang semuanya. Tindak lanjut sih ya, kita cuma lapor RT ya, cuman kita lapor juga ya gimana, itu kita pas sudah nyampe udah nggak ada jejaknya juga, jadi ya bingung gitu kita mau nyari gimana, jadi ya udahlah ikhlas. Perasaannya pasti waktu pas pertama nyampe rumah tuh langsung shock ya, kayak kok bisa gitu kan, maksudnya kayak rumah dikunci juga tapi dia lewat jendela tuh kan kayak shocknya tuh sampai yang apa ya, itu mama saya tuh karena saking shocknya tuh sampai kena diabetes gitu karena pikiran, kayak gitu juga sih karena terlalu shock. Dalam kasus ini, faktor ketidakhadiran penghuni rumah dan akses yang mudah menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku. Setelah melihat bagaimana rumah bisa menjadi sasaran pencurian, kini kita beralih ke kampus, tempat yang dianggap memiliki keamanan. Namun, apakah benar kampus sepenuhnya terbebas dari ancaman kriminal? Pernah saya belum lama bulan November itu kehilangan HP gitu. Waktu itu pas di gedung Dewi Sartika lantai 6, saya lagi kumpul kelompok PKIP. Di situ saya sedang ngecas HP saya di dekat kelompok saya pada ngumpul gitu kan. Nah, terus pas kumpul kelompok sudah selesai, saya itu mau foto untuk dokumentasi kelompok. Pada saat mau foto dokumentasi kelompok, itu salah satu kelompok saya bilang katanya pakai HP lo aja gitu. Tapi saya bilang HP saya kan masih dicas. Saya tunjukin HP saya dan waktu itu masih ada lagi dicas gitu kan. Tapi pas akhirnya selesai foto pakai HP lain, nggak nyampe 3 menit, nggak nyampe 5 menit sih. Pas balik lagi saya mau ngambil HP, tiba-tiba HP saya udah nggak ada gitu kan. Tapi anehnya tuh casannya tuh masih ada, masih nyorok gitu. Jadi mungkin emang karena di waktunya yang sempit juga, mungkin yang ngambil nggak kepikiran untuk ngambil casannya sekalian gitu loh. Saat itu saya masih mencari HP saya di GDS lantai 6. Saya bolak-balik ke kelas, ke ruang-ruangan, terus bolak-balik ke lorong kelas gitu, lorong GDS lantai 6. Saya juga mencari kamar mandi, kemudian saya nyari ke ke tempat-tempat yang sekiranya bisa ngumpetin barang gitu. Tapi saya cari di situ nggak ada sama sekali. Akhirnya ya saya kira kan di setiap lantai itu kan pasti ada CCTV. Kebetulan saya ngecasnya itu juga
di depan ruang dosen gitu kan, di depan ruangan dosen. Terus saya berinisiatif untuk nanya ke satpam GDS tuh di lobi lantai 1 kan. Kata satpamnya itu, nanti kita bantu lihat CCTV-nya. Ditunjukkan CCTV di GDS lantai 6. Pas saya lihat juga ternyata emang CCTV di gedung Dewi Sartika itu hampir 80% itu mati, nggak ada yang nyala gitu kan. Jadi yang nyala hanya belasan persen doang lah gitu kan. Terus juga CCTV yang paling penting kan CCTV di lift ya. Itu CCTV di lift itu tempat orang keluar masuk naik turun gedung itu tuh kenapa bisa mati gitu kan. Itu yang bikin saya agak kecewa sih sama orang pengurus di sini gitu. Pencurian di kampus membuka mata kita bahwa ancaman bisa muncul di mana saja. Namun, bagaimana jika kejahatan itu tertangkap langsung oleh kamera? Bukti visual dari tindakan pencurian ini mengungkap realita kriminalitas yang terjadi di tempat ibadah. Tempat yang seharusnya menjadi simbol kejujuran juga kebaikan. Namun, para oknum justru memanfaatkan tempat ini untuk melancarkan aksi-aksi yang tidak bermoral. Dari kasus-kasus sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa kriminalitas seringkali terjadi karena kelalaian kecil yang tampak sepele. Dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan lingkungan, kita dapat mengurangi risiko kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori sosiologi. Teori kontrol sosial menurut Travis Hirschi, yakni keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pengawasan bersama adalah langkah pencegahan yang efektif. Sekian, terima kasih.